memperoleh nilai yang tertinggi. Terima kasih. Jadi kami sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja yang telah dirancang atau yang selama ini dirancang oleh UPN Veteran Jawa Timur dipastikan harus berjalan atau terlaksana secara efektif dan efisien. Beberapa poin peranan dari Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang pertama adalah menyusun sasaran kinerja secara SMART. Artinya SMART ini yang pertama adalah spesifik, artinya rencana kerja ini disusun atau dirancang dengan indikator yang jelas, spesifik, tentunya mengacu pada pedoman yang ada disebutkan di dalam Kepmen 210M tahun 2023. Kemudian yang kedua, SMART berarti measurable, artinya indikator kinerja ini adalah angka-angka yang atau secara kuantitatif bisa diukur. Kemudian yang ketiga adalah achievable, artinya target kinerja atau rencana kinerja ini sangat rasional, harus bisa tercapai. Artinya penetapan rencana kinerja ini secara rasional dipastikan ini mudah atau bisa dicapai dengan berbagai strategi. Kemudian yang keempat adalah relevan, artinya rencana kinerja ini sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir time bound, artinya rencana kinerja ini punya batasan waktu kapan target atau rencana kinerja ini akan diselesaikan. Kemudian peranan yang kedua adalah terkait penyelarasan peranan kami di dalam sebagai cascader atau cascading dalam sasaran kinerja. Artinya rencana kinerja ini harus bisa dikelola atau mulai dari diimplementasikan, dilaksanakan atau pengelolaannya itu mulai dari tingkat universitas, bisa diturunkan cascade ke level berikutnya adalah ke fakultas, kemudian dari fakultas ke program studi, dan juga dari universitas ke unit-unit supporting lainnya yang ada di lingkungan UPN. Kalau secara struktural artinya rencana kerja ini dikelola oleh pada bagian yang dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, bisa diturunkan atau direncanakan juga oleh lingkungan fakultas, dalam hal ini adalah dekan, dan diturunkan kembali atau cascade berikutnya adalah ke koordinator program studi. Dan di dalam cascading ini diperlukan evaluasi dan juga feedback secara berkala, tentunya melalui monitoring dan evaluasi, mulai dari tingkat paling bawah, dalam hal ini adalah program studi, kemudian fakultas, dan berakhir di universitas untuk bisa dilaporkan. Kemudian peranan yang keempat adalah bidang akademik atau wakil rektor, ini fungsinya harus bisa memperhatikan kinerja lintas bidang. Jadi bisa melakukan koordinasi atau bisa mengawal koordinasi antar bidang, kemudian berhubungan juga dengan penyediaan data dan informasi, dan yang terakhir tentunya terkait kebijakan. Jadi bisa mengarahkan atau menyiapkan kebijakan yang terintegrasi. Artinya kebijakan ini bisa diimplementasikan juga di semua unit yang ada di UPN. Kemudian peranan berikutnya adalah bidang akademik harus bisa fokus juga terhadap beberapa perubahan di dalam IKU, yaitu IKU 1, IKU 2, IKU 4, dan IKU 6. Artinya walaupun kami di bidang akademik ini masih berintegrasi juga atau berhubungan relevan dengan IKU-IKU tersebut. Artinya harus ada supporting dari bidang akademik terhadap peningkatan capaian IKU 1, kemudian sangat jelas IKU 2 mahasiswa berkegiatan di luar kampus, ini merupakan bagian dalam rencana kerja bidang akademik. Kemudian IKU 4 kami harus bisa memberdayakan Bapak Ibu dosen juga untuk
memiliki kinerja kompetensi, ya, ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran akademik, dan IKU 6 kerjasama. Kalau kerjasama ini tentunya berdampak kepada semua aspek yang ada di lingkungan UPN. Mungkin itu peranannya. Ya. Jadi implementasi SAKIP ini sesuatu yang sangat jelas, artinya ini betul-betul harus sudah direncanakan di awal, kemudian diimplementasikan di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini UPN. Nah, ini beberapa poin yang harus kita perhatikan, bahwa implementasi SAKIP ini harus bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam bentuk pelaporan kinerja. Kemudian yang kedua, melalui implementasi SAKIP ini akan ada perencanaan kinerja yang terarah. Artinya kinerja itu bisa disusun dengan struktur atau terstruktur yang baik dan terarah, artinya melalui pedoman-pedoman atau guideline yang tentunya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbudristek. Kemudian di level kami, institusi perguruan tinggi, bahwa implementasi SAKIP ini juga bentuknya adalah implementasi dari kontrak kinerja. Artinya bentuk nyata dari SAKIP ini bisa terukur dalam instrumen kontrak kinerja. Jadi itu yang bisa kita gunakan untuk melihat kinerja SAKIP. Kemudian implementasi SAKIP juga diharapkan nanti bisa mendorong inovasi dan efisiensi. Jadi melalui perencanaan yang jelas, inovasi dan efisiensi ini tentunya bisa menciptakan budaya kinerja yang tadi terstruktur dan terarah. Jadi sudah jelas di institusi, di unit-unit itu pekerjaan apa, target-target apa yang harus dikerjakan. Nah, tentunya dengan berbagai macam metode dan strategi. Jadi diharapkan akan ada inovasi-inovasi atau strategi yang bisa mempercepat capaian kinerja. Dan efisiensi artinya melalui implementasi SAKIP ini kita bisa mulai melakukan mapping atau pemetaan terhadap sumber daya atau resources yang bisa mempercepat peningkatan kinerja perguruan tinggi. Dan yang terakhir, implementasi SAKIP ini dalam bentuk evaluasi, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Artinya hasil kinerja apapun dari target ini harus dicek kembali, dipantau berapa yang tercapai, jika tidak tercapai apa yang menyebabkan, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi melalui monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan ada perbaikan yang berkelanjutan. Ya, mungkin secara umum semua bidang melakukan hal yang sama. Artinya konsepnya yang pertama, kami harus menyampaikan kepada para tim, jadi harus ada penetapan sasaran kinerja. Misalkan kalau di bidang akademik, sasaran kinerja misal untuk IKU 2, nah ini harus sudah direncanakan, sasarannya adalah mahasiswa yang eligible untuk mengikuti MBKM. Jadi harus ada penetapan sasaran, dan secara kuantitatif pun harus jelas targetnya. Artinya mahasiswa yang eligible MBKM itu ada berapa, tentunya di setiap program studi. Nah, sehingga kami bisa menghitung atau merencanakan apakah ke depan sasaran kinerja ini ada kemungkinan terpenuhi, tercapai atau tidak. Jadi sudah ada penetapan sasaran kinerja yang jelas. Kemudian yang kedua tentunya adalah kebutuhan data dan informasi. Jadi pada pelaporan ini kita harus sudah mulai dari awal. Nah, ini ada database, tentunya mulai dari sistem informasi yang harus dibangun. Jadi data ini kita siapkan melalui sistem informasi, kemudian pada pelaksanaannya data-data ini direkam dalam sistem informasi, sehingga nanti pada saat pelaporan data-data ini sudah disimpan dengan baik dan tinggal diunduh atau dilaporkan melalui alamat atau sistem yang sudah disiapkan. Kemudian tahapan berikutnya kami menyarankan ada monitoring dan evaluasi, sehingga muncullah istilah pelaporan setiap triwulan. Nah, terkadang kami juga meminta monitoring itu setiap bulan karena ada urgensi-urgensi yang
perlu kita pantau gitu ya, apakah ini ada kendala selama implementasi dari rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian kami pun menyiapkan bimbingan dan arahan, artinya dalam periode waktu tertentu minimal 1 bulan sekali itu kita adakan meeting, progress report dari masing-masing unit yang terkait dengan indikator kinerja tadi. Jadi termasuk di dalamnya data-data sudah disiapkan. Jadi kita tidak hanya melaporkan berupa data, nah diharapkan juga dari monitoring ini tertangkap atau tercapture segala permasalahan. Nah, fungsinya adalah untuk bisa melakukan evaluasi dan pada tahap berikutnya ini akan ada perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian kita juga melakukan mengarahkan tim untuk melakukan validasi dan verifikasi. Nah, ini penting supaya angka-angka atau pelaporan dari data yang kita siapkan ini sangat rasional, logis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan dan melalui sumber yang jelas. Kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas tim, artinya kita membentuk tim yang betul-betul menguasai semua rencana kinerja. Jadi tim-tim ini secara spesifik mereka adalah orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalkan IKU 2 ini jelas ada di bawah LP3M dan juga Biro Kemahasiswaan yang mencatat atau menyimpan data-data prestasi mahasiswa. Dan yang terakhir tentunya penyampaian hasil akhir. Nah, ini ada tim khusus yang menyiapkan laporan, mengkompilasi semua data, kemudian menyiapkan data dukung dan sampai akhirnya finalisasi yang kita buat dalam pleno rapat dan keputusan terakhir tentunya hasilnya disahkan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah Bapak Rektor. Jadi implementasi SAKIP yang pertama untuk bidang 1 mungkin sama ya seperti tadi, jadi kami resume saja. Jadi implementasi SAKIP yang pasti adalah penyusunan rencana kinerja. Setiap unit memiliki target dan kontrak, nah itu kita rencanakan bersama-sama. Kemudian dari masing-masing unit jelas mereka harus menyiapkan program kerjanya apa untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Jadi karena kalau indikator itu sesuatu yang harus kita ukur tetap, dan rencana kerjanya nyatanya adalah itu diimplementasikan atau disiapkan di fakultas atau unit-unit terkait. Kemudian setelah perencanaan tadi dilanjutkan adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan inilah nanti yang harus jelas program kerjanya apa, membutuhkan anggaran berapa, kemudian melibatkan siapa saja, dalam hal ini adalah stakeholder internal maupun eksternal. Jadi pelaksanaan ini juga harus dikawal apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian yang ketiga adalah monitoring, evaluasi. Nah, ini tentunya dilakukan selama proses pelaksanaan. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya berkala, jangka panjang, monitoring ini penting gitu ya. Jadi pada stage pertama kita perhatikan, nah ini tercapai atau tidak gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan yang sifatnya jangka pendek, monitoring akan dilakukan di akhir kegiatan. Nah, dari hasil monitoring tersebut, semua unit yang terlibat wajib melakukan evaluasi terkait tentunya kendala, kemudian ke depan. Nah, apakah target yang ditetapkan ini rasional? Nah, kalau targetnya terlalu tinggi, maka perlu ada evaluasi, mungkin dari resources yang dilibatkan, ataukah mungkin angka pada indikator itu yang harus kita evaluasi kembali. Dan yang terakhir pelaporan kinerja tadi sama, jadi ada proses yang harus disiapkan pada pelaporan kinerja, tentunya berbasis implementasi, kemudian data-data kita kompilasi, dibuatkan laporan, dan endingnya atau akhirnya adalah pelaporan ke kementerian. Kemudian yang kedua adalah terkait peranan pimpinan dalam meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Nah, ini kami punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya yang ada di lingkungan UPN. Karena target kinerja atau rencana kinerja ini sangat didukung oleh sumber daya yang ada di UPN, baik itu sumber daya sivitas akademik, dalam hal ini adalah dosen, kemudian tenaga kependidikan, kemudian para mahasiswa, dan juga para stakeholder eksternal, dalam hal ini adalah mitra-mitra. Kemudian berikutnya adalah terkait pengawasan dan pembinaan. Nah, kompetensi yang sudah diperoleh ini kita monitoring juga apakah rekan-rekan baik stakeholder internal atau eksternal ini kinerjanya atau target-targetnya apakah mereka ini memiliki kontribusi yang signifikan atau tidak, atau masih lemah di bagian tertentu misalkan. Nah, ini perlu dilakukan pembinaan karena secara menyeluruh dan ideal kami menginginkan ada equality, artinya semua rencana kinerja ini bisa berjalan bersama-sama. Walaupun memang kendala di lapangan itu tidak mungkin seperti yang ada di dalam perencanaan. Kemudian tahap berikutnya kami akan memberikan semacam pemberian insentif maupun disinsentif. Tentunya insentif diberikan kepada para personil atau para sivitas baik internal maupun tentunya di lingkungan kita dulu di internal. Nah, ini akan mendapatkan semacam reward baik dalam bentuk poin ataupun koin. Artinya ada rekognisi terhadap para individu atau person yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Dan tentunya disinsentif ini semacam punishment tentunya dalam berbagai level kepada para individu yang mungkin belum memenuhi target. Tentunya dalam hal ini bukan yang sifatnya lebih ke arah person. Jadi artinya kita lihat apakah target-target itu bisa dicapai atau tidak. Dan yang pasti bentuknya selalu evaluasi. Jadi ada semacam feedback supaya ada perbaikan. Kemudian yang paling penting adalah penyempurnaan sistem informasi kinerja. Karena pada saat ini semua bidang dalam hal ini semua sektor yang ada di baik perguruan tinggi di internal kita maupun di luar itu sangat mengandalkan pada sistem informasi. Jadi disiapkan perangkat-perangkat yang bisa mendukung untuk pelaporan kinerja dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah dampak dari implementasi SAKIP. Nah, tentunya sangat diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada penggunaan atau pemberdayaan sumber daya yang lebih efisien, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kemudian infrastruktur. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, artinya dengan azas kepatutan, azas efisiensi dan efektivitas. Kemudian melalui implementasi SAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Karena di dalam implementasi SAKIP itu sangat jelas ada monitoring, evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang diharapkan ada perbaikan berkelanjutan dan di akhir akan ada peningkatan kualitas layanan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan capaian kinerja. Ini sangat rasional karena bentuknya terukur, itu tadi terukur dan kuantitatif, sehingga melalui implementasi SAKIP kami perguruan tinggi bisa melihat pada kinerja mana yang secara kuantitatif ini belum tercapai. Karena sangat mudah jika bentuknya adalah terukur khususnya terhadap peningkatan capaian kinerja. Kemudian yang terakhir tentunya adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah bentuk akhir dari semua implementasi SAKIP. Jadi diharapkan perguruan tinggi bisa melakukan adaptasi, bahkan mungkin bukan adaptasi tapi mitigasi. Jadi di awal sudah ada upaya bagaimana
antisipasi yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan atau kendala di lapangan. Jadi kalau ada rencana kinerja yang jelas, kita sudah bisa bermitigasi kira-kira dengan target sekian, programnya bentuknya apa. Nah, apakah ini possible gitu untuk dilakukan di lapangan. Baru berikutnya ada bentuk adaptasi dan akan ada perbaikan berkelanjutan. Secara umum diharapkan ini semuanya bisa bersinergi, berjalan bersama, selaras, dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mungkin demikian. Terima kasih. Jadi sebagai Wakil Rektor 2, kita memulai suatu kegiatan di perguruan tinggi setiap tahunnya, itu memang harus ada rencana strategi bisnis, sehingga ini kita breakdown ya dari renstranya UPN kan gitu, yang 5 tahunan, kemudian kita terjemahkan di dalam setiap tahunannya. Kita mulai dengan tentunya perencanaan sesuai dengan target-target yang baik itu untuk yang direncanakan oleh UPN di dalam rangka pengembangan universitas maupun perjanjian kita ke kontrak kinerja dengan Kemendikbud Ristek Dikti dan juga dengan Kemenkyu, karena UPN kan statusnya sekarang sebagai badan layanan umum atau BLU, sehingga RSB setiap tahun tentunya ada tim RSB yang menyusun, namun yang tanggung jawab kegiatan itu adalah bidang 2, Warek 2 tentunya. Saya terlibat di situ baik untuk mengarahkan apa yang pengembangan target UPN di tahun 2000 tiap tahunnya, misalnya di 2024, dan juga nanti capaian-capaian kinerja yang harus dicanangkan dan dicapai di tahun 2024. Jadi itu untuk perencanaan di RSB, baik kegiatan, target kinerjanya maupun anggaran yang supportingnya. Lalu tentunya di situ juga setelah itu kan kita di dalam suatu rencana yang harus didokumenkan untuk dikontrakkan. Jadi di situ juga kita dari perencanaan langsung kepada suatu diimplementasikan dalam suatu dokumen kontrak yang mulai dari tingkat pimpinan tertinggi kan gitu Pak Rektor, dalam hari ini berkontrak dengan Kemendikbud Ristek Dikti dan juga Kemenkyu sesuai dengan ranah di dalam 8 IKU. Kemudian kita turunkan di dalam unit-unit di bawahnya. Jadi mulai dari wakil rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan khusus untuk yang bidang 2 tentunya kalau berhubungan dengan IKU ini bertanggung jawab dengan SDM. Jadi di situ misalnya IKU 3, IKU 4, namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai bidang 2 mensupporting full di dalam perencanaan anggaran untuk mensupport bidang 1 maupun bidang 3 di IKU 1, IKU 2, kemudian IKU 5, IKU 6, IKU 7, dan IKU 8. Jadi harus ada kerjasama di dalam penyusunan kontrak kinerja tiap tahunnya, itu bidang 1, 2, dan 3. Nah, itu untuk kontrak kinerja, sehingga itu kami susun, kemudian kita cek kan masing-masing sesuai dengan bidangnya untuk dikontrakkan, yaitu di masing-masing unit, baik itu ke fakultas, ke UPA kan itu, ke biro, kemudian juga ke lembaga LP3M dan LPPM, dan unit-unit lain yang memang ada target kinerja seperti BPU, kemudian MKU, dan juga PPMB ya, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Artinya semua unit yang ada di UPN itu punya kontrak kinerja yang kita breakdown dari kontrak kinerja rektor plus nanti kontrak-kontrak indikator kinerja untuk kebutuhan pengembangan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sehingga di situ setelah berkontrak
Ya, tentunya harus ada monitoring dan evaluasi. Sehingga kita adakan tetap capaian-capaian kinerja yang di dalam rencana aksi, disusun di rencana aksi oleh masing-masing unit, itu kita evaluasi capaiannya. Jadi nanti ada rencana-rencana aksi berikutnya dari capaian yang belum tercapai atau ada kendala dan sebagainya. Nah, evaluasinya baik itu per bulan, kemudian juga per 3 bulan, triwulan 1, triwulan 2, sampai triwulan 4 per semester dan per tahun. Jadi ini kita kawal terus bagaimana evaluasi capaian-capaian kinerja untuk tadi kontrak-kontrak kinerja para unit. Nah, semua sistem itu tentunya tidak bisa era sekarang dengan manual. Jadi baik itu pelaporannya maupun evaluasi, nanti penilaian ya, karena ini hubungannya nanti dengan indikator kinerja dari baik itu unit maupun perorangan, yang itu akan kita nilai dan ada hubungannya dengan reward melalui remunerasi. Sehingga di situ kita bentuk sistem, yaitu sistem pelaporan kinerja yang ada di Sikoja, dan kemudian juga sistem pelaporan yang baik itu di kementerian melalui spasi kita kan gitu ya, dan juga yang ada di Kemenq melalui BIOS. Jadi semuanya baik itu kontrak maupun pelaporan dan sebagainya itu sudah kita bangun sistem-sistem untuk monitoring, evaluasi maupun nanti dokumen-dokumen kontrak kinerja akan kita unggah di sistem PPID-nya UPN atau di websitenya UPN. Jadi itu barangkali gambaran tadi mulai bagaimana kita keterlibatan Warek 2 di bidang 2 ini, mulai dari rencana strategi bisnis sampai kepada rencana aksi sampai evaluasi. Kita untuk khusus yang kinerja yang tadi sudah kita kontrakkan kan gitu, baik itu pengumpulannya maupun nanti evaluasinya. Jadi pengumpulannya tadi memang sesuai dengan waktu kan gitu ya, per bulan. Kalau per bulan kita nanti di sistem perencanaan masuk di pelaporan kan gitu. Tapi untuk yang triwulan kan gitu, triwulan dan per semester, karena ini nanti hubungannya dengan kita pelaporan ke baik itu ke spasi kita maupun pada saat rapat dewas, dan juga untuk kebutuhan penilaian remunerasi kinerja. Nah itu kita menggunakan sistem kontrak kinerja yang kita sebut Sikoja. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Tentunya sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Misalnya ini salah satunya bagaimana mengukur kinerja yang IKU 1 misalnya dari 8 IKU, yaitu lulusan PN Veteran Jawa Timur yang mendapatkan pekerjaan kan gitu ya dalam kurun waktu 6 bulan dengan gaji yang layak kan gitu, itu punya poin maksimal misalnya, plus nanti lulusan UPN yang membuka kerja sendiri sehingga dia punya sebagai wirausaha atau sebagai entrepreneur ya, atau yang melanjutkan studi lanjut. Dan itu sudah indikator-indikator itu sudah kita susun di dalam kontrak kinerja itu, baik itu indikatornya maupun penghitungannya. Itu kalau yang 8 IKU memang kan sudah ada pedomannya. Kalau yang jadi di samping 8 IKU kita breakdown menjadi 63 item indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh unit kerja. Itu juga sudah kita susun indikator-indikatornya. Misalnya jumlah kerjasama internasional yang diimplementasikan, itu target misalnya dekan itu berapa gitu. Jadi sudah ada semuanya tersistem di Sikoja, sehingga tinggal nanti tim audit non akademik itu biasanya anggota SPI itu akan membuka di Sikoja setelah mereka melaporkan atau menginput data-data beserta buktinya. Itu kita pakai skala 1 sampai 4. Jadi kalau mereka mengunggah kinerja itu di dalam pelaporan data, misalnya
untuk bisa mendapatkan nilai 4, maka mereka harus memasukkan targetnya berapa, kemudian capaiannya berapa. Nah, capaian itu harus didukung dengan bukti yang relevan. Jadi, nah bukti relevan ini juga harus bisa tertelusur. Artinya tertelusur itu ada sumber data yang valid yang harus dicantumkan link-linknya. Jadi dia mengambil data itu dari mana kan gitu. Kalau itu dari sistem informasi yang dibawa misalnya yang dibangun oleh fakultas, ya itu harus nanti sehingga kita bisa menelusur di situ. Atau di sistem-sistem informasi mungkin yang dibangun baik oleh UPN sendiri maupun oleh kementerian, itu sudah harus kita telusuri sumber datanya. Nah, kemudian tidak hanya itu, mereka harus memvalidasi data itu yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing ke unitnya, sehingga kalau tidak ada data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu nanti nilainya tidak maksimal, meskipun itu bukti mendukung kinerjanya, tapi harus ada yang memvalidasi bahwa data itu benar. Jadi itu sudah kita standarkan penilaian itu sehingga para auditor untuk menilai dia akan mengkategorikan 0, 1, 2, dan 3, dan 4. Sehingga nanti berapa capaian kinerja unit itu di dalam sesuai kontrak dan capaiannya. Kalau dia bisa mencapai nilai maksimal 4, nah itu dia akan diremunerasi, akan mendapatkan kinerja remunnya 100%. Nah, ini memang tidak hanya output dari kegiatan ya, tapi setiap kegiatan itu kan harus ditunjang dengan anggarannya. Nggak mungkin suatu kegiatan tanpa harus ada mengeluarkan biaya. Sehingga di sini kita memang satu itu bagaimana dengan biaya yang sudah dialokasikan sesuai dengan pagu perencanaan mereka di setiap unit kan gitu ya, kan sudah jadi ada perencanaan kegiatan. Jadi pada rencana aksi biasanya begini, pada awal tahun itu kita akan melakukan suatu workshop kan gitu ya, semua unit berkumpul, kemudian kita sudah tetapkan rencana kerja selama 1 tahun UPN Veteran Jawa Timur ini, yang itu di breakdown ke setiap unit kan gitu ya. Baik itu rencana kerja indikator yang tadi dari 8 IKU, kemudian ditambah dengan indikator kinerja UPN sendiri, itu ada sekitar 63 item, itu yang di fakultas. Sedangkan kalau yang di UPA dan unit-unit lain sesuai dengan ruang lingkup beban tugas mereka. Nah, saya ngambil aja yang paling ini adalah di fakultas. Sehingga di situ di samping kegiatan outputnya, misalnya target tadi ya, bahwa publikasi internasional yang bereputasi misalnya untuk fakultas pertanian 1 tahun itu misalnya harus 100 makalah misalnya. Nah, itu akan di breakdown di dalam triwulan kan gitu ya. Berapa bulan triwulan pertama, kedua berapa kan gitu, itu rencana aksi. Nah, sehingga di situ dengan output sekian, basisnya output kinerja, berapa anggaran yang diperlukan. Kalau dulu kan sebelum yang lalu yang kita belum BLU atau masih swasta itu basisnya adalah pagu, pokoknya menghabiskan anggaran. Kalau sekarang tidak, jadi basisnya adalah kinerja. Kamu target sekian, kamu bisa mencapai sesuai target atau di atas target kan gitu. Jadi kalau bisa di atas target kan gitu, maka dia akan mendapatkan insentif nanti, insentif lebih, biasanya penghargaan kita pada saat dies natalis gitu. Nah, untuk merencanakan itu, anggaran yang diperlukan berapa gitu, sehingga harus ada ini indikator ini membutuhkan anggaran berapa. Meskipun di situ juga sudah ada, ya bukan tidak terbatas ya, anggaran itu tetap ada pagunya yang sehingga mereka bisa merencanakan
bahwa kegiatan A, B, C, D dan sebagainya itu membutuhkan anggaran sekian-sekian. Nah, itu sudah harus ini di rencana aksinya. Nah, rencana aksinya ini yang diunggah sudah dimasukkan nanti di sistem kinerja. Sehingga kita melihat di situ pada saat evaluasi. Ada juga yang kebanyakan ya mereka malah kegiatan itu sudah dilaksanakan atau sesuatu kegiatan ternyata sedikit membutuhkan anggaran atau sebaliknya. Jadi efisiensi anggaran di sini yang kita maksudkan adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus ada feedback atau output yang didapat gitu. Contoh mereka misalnya pertukaran dosen kan gitu ya, sebagai kegiatan internasionalisasi. Kalau hanya di sana hanya berkunjung itu tidak akan pernah kita izinkan. Jadi mereka harus berkegiatan karena anggaran yang dikeluarkan cukup besar, sehingga mereka harus paling tidak ada kerjasama yang diimplementasikan, apakah itu berupa riset atau publikasi atau mahasiswa-mahasiswa yang magang ataupun yang berkegiatan internasionalisasi lainnya, sehingga itu bisa menunjang akreditasi prodi atau institusi gitu. Jadi harus ada nilai tambah atau feedback output yang dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Itu kita mengukur efisiensi anggaran di situ. Jadi iya, caranya adalah di situ. Nah, soal untuk serapan-serapan biasanya memang orang-orang itu berkegiatan dulu kan gitu ya. Anggaran-anggaran itu agak ada jeda gitu. Memang ada proses, tapi serapan itu akan sangat terlihat bagus itu biasanya di triwulan ke-3-4 gitu. Jadi mereka sudah banyak sudah mulai proses LPJ ya istilahnya, karena mereka sudah punya sudah berkegiatan, sudah mengeluarkan uang, tapi kan LPJ-nya masih belum kan gitu ya, sehingga di triwulan 1 itu masih mereka ya berkegiatan karena di situ masih belum banyak ya kalau di awal-awal, baru nanti di triwulan kedua, 3, 4 itu udah kelihatan serapan anggarannya. Bahkan kemarin di tahun 2023 ada satker-satker yang itu di atas 95% serapannya. Ada yang malah 100% juga, cuma ya ada, cuma 1-2 gitu. Nah itu juga kita evaluasi, misalnya serapan anggarannya misalnya kurang dari 75% misalnya. Nah, kita lihat outputnya bagaimana capaian kinerjanya. Berarti kan apakah dia berkinerja tanpa anggaran kan gitu ya, atau dia mendapatkan supporting dana dari lainnya, hasil dari kerjasama, kan bisa. Jadi belum tentu juga yang serapannya rendah bukan berarti kinerjanya rendah, gitu. Karena saya waktu mengevaluasi seperti pariwisata itu, dia banyak melakukan kinerja yang berpartner dengan mitra, yang itu win-win solution yang tidak tidak membutuhkan anggaran banyak dari UPN, karena mereka disupporting oleh mitra gitu. Jadi justru mitra ini yang mensupport kegiatan itu dalam skema misalnya kayak anak-anak MBKM, kemudian kegiatan-kegiatan kerjasama di riset gitu-gitu, itu dana-dananya mereka mengenerate misalnya dari kementerian gitu. Jadi ya itu tadi, kadang memang umumnya berkorelasi ya, tapi ada juga yang unit-unit itu serapannya tidak tidak tinggi, tapi outputnya bagus gitu. Ya, jadi setiap tahun ya atau semester ya, kita biasanya kan kalau setiap bulan reguler ya kita ya disipasi kita ya.
Tapi per semester ataupun per tahun biasanya kan ada pelaporan, baik pelaporan kinerja maupun pelaporan anggaran kan gitu ya. Bahkan pelaporan untuk RSB, rencana bisnis, yang dulunya rencana bisnis sekarang kan jadi laporan lakin maupun sakit kan gitu ya. Nah sehingga kita biasanya evaluasi itu kita bandingkan dengan tahun kemarin capaian kinerjanya. Dengan tentunya setiap tahun kontrak kinerja itu kan kita usahakan ada pertumbuhan, ada growth ininya. Sehingga kalau kemarin sudah misalnya IKU 3 misalnya sudah melebihi dari target, melebihi dari targetnya itu berapa, maka di tahun ini juga akan lebih berat untuk meningkatkan, kan tidak sekedar mencapai target tapi meningkatkan di atas target. Jadi evaluasinya adalah kita capaian-capaian kinerja yang kita peroleh di tahun ini nanti kita bandingkan di tahun kemarin. Nah, itu growth pertumbuhannya sampai berapa? Apakah turun ataukah stuck, artinya sama capaiannya dengan tahun kemarin atau naik kan gitu ya. Nah, kalau naik berapa persen gitu. Jadi itu rekomendasi jika itu misalnya sama dengan tahun kemarin, tentu harus ada strategi-strategi untuk memaksimalkan lagi kan gitu. Apa yang bisa kita maksimalkan kan gitu untuk meningkatkan capaian itu. Jadi itu adalah salah satu kita evaluasi dengan rekomendasi-rekomendasi. Kalau itu sudah tinggi ya kita pertahankan kan gitu ya. Kalau misalnya sudah mentok gitu ya kita mempertahankan itu kan gitu ya supaya jangan turun. Nah itu kan rekomendasinya seperti itu sehingga itu nanti akan dijadikan baseline kan gitu untuk perencanaan tahun depan. Pengukuran kinerja yang berdasarkan keputusan Menteri nomor 210 M/2023 yang telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, khususnya di bidang kemahasiswaan, tentu merupakan langkah yang penting dalam manajemen universitas. Dengan memiliki pedoman yang jelas dan penilaian kinerja, baik dalam hal pelayanan maupun pencapaian tujuan akademik, universitas dapat lebih efektif dalam memotivasi staf dan mahasiswa untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan keputusan Menteri 2210 M/2023 sebagai dasar, Wakil Rektor 3 dan tim dapat melakukan evaluasi yang konsisten terhadap kinerja di berbagai level, mulai dari individu hingga unit-unit organisasi yang lebih besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan juga mengakui pencapaian kinerja yang luar biasa. Pemberian reward dan punishment yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja juga dapat memberikan insentif yang kuat bagi individu dan unit kerja untuk berusaha mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu, penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi kinerja juga dapat membantu perguruan tinggi, dalam hal ini UPN Veteran Jawa Timur, untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan-tujuan strateginya, termasuk yang terkait dengan bidang kemahasiswaan. Namun memang penting untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja yang digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan perguruan tinggi, serta memperhatikan aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan kesempatan untuk perbaikan. Selain itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam manajemen kinerja akan lebih menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pencapaian tujuan-tujuan strategi perguruan tinggi. Keputusan Menteri nomor 210 M/2023 merupakan kebijakan yang tampaknya hanya mengatur pelaporan kinerja.
Tetapi tanpa informasi lebih lanjut tentang konteks spesifiknya, saya tidak dapat memberikan detail mengenai dampaknya secara langsung. Namun secara umum, kebijakan semacam ini mungkin mempengaruhi strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, terutama terkait dengan prestasi mahasiswa dalam beberapa cara. Yang pertama, peningkatan transparansi. Kebijakan pelaporan yang lebih ketat dapat meningkatkan transparansi dalam sistem pendidikan, memungkinkan pihak terkait untuk melihat dengan lebih jelas kinerja mahasiswanya, institusi, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Cara yang kedua adalah dengan fokus pada hasil pembelajaran. Pelaporan kinerja yang diatur dengan baik mungkin memperkuat fokus pada hasil pembelajaran, memastikan bahwa prestasi mahasiswa menjadi pusat perhatian dalam mengevaluasi efektivitas pendidikan. Yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran. Dengan memiliki data yang lebih terinci tentang kinerja mahasiswa, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi area di mana mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan prestasi. Yang keempat, penyesuaian kurikulum. Cara ini tentu dilakukan di dalam rangka untuk memperoleh informasi pelaporan kinerja yang dapat membantu institusi pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan mahasiswa yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat prestasi. Cara yang keempat adalah penyediaan dukungan tambahan. Cara ini dilakukan di dalam rangka untuk memperoleh data-data yang dapat dikumpulkan dari pelaporan kinerja juga dapat membantu institusi dalam mengidentifikasi mahasiswa yang mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam mencapai kesuksesan akademik sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang sesuai. Namun, dampaknya akan tergantung pada seberapa efektif kebijakan ini diterapkan dan dijalankan oleh institusi pendidikan, serta sejauh mana kebijakan ini dapat mengintegrasikan sistem pelaporan dengan strategi pendidikan yang lebih luas. Evaluasi untuk akuntabilitas kinerja internal berdasarkan keputusan Menteri nomor 290M/2023 di bidang kemahasiswaan, khususnya di tingkat pimpinan wakil rektor, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pemahaman terhadap keputusan Menteri 210M/2023. Pemahaman ini penting sekali untuk bisa dengan baik melakukan substansi isi dari kebijakan tersebut, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan indikator kinerja yang diatur di dalamnya. Yang kedua adalah penetapan indikator kinerja. Identifikasi indikator kinerja yang spesifik dan terukur sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Menteri. Misalnya, indikator kinerja terkait tingkat prestasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, pencapaian target kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tahapan ini mencakup data partisipasi mahasiswa, laporan kegiatan, anggaran yang digunakan, dan lain-lain. Yang keempat adalah analisis kinerja. Tahapan ini adalah merupakan tahapan untuk melakukan analisis terhadap
data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja internal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam keputusan Menteri. Identifikasi kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Yang kelima adalah pelaporan dan monitoring. Pada langkah ini adalah membuat laporan evaluasi yang komprehensif berdasarkan hasil analisis serta rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Laporan ini kemudian dapat digunakan untuk memonitoring dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Yang keenam adalah implementasi tindakan perbaikan. Ini merupakan tindak lanjut akhir berdasarkan hasil evaluasi, implementasi tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja internal dalam hal akuntabilitas. Ini dapat dilakukan dalam bentuk penyempurnaan proses, peningkatan kapasitas SDM, ataupun perbaikan sistem pengelolaan. Sedangkan yang ketujuh adalah evaluasi lanjutan. Tahapan ini adalah melakukan evaluasi lanjutan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diimplementasikan bisa dilakukan secara efektif dalam upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan keputusan Menteri yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka pimpinan Wakil Rektor 3 dapat menjalankan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam keputusan Menteri nomor 2010M/2023 di bidang kemahasiswaan. Ya, mungkin idealnya seperti itu, untuk lebih memacu dan mendorong mahasiswa bisa meningkatkan prestasi dari yang sudah dicapai kemarin. Namun demikian, tentu kita masih memberikan pemahaman dalam hal ini, dikarenakan perguruan tinggi UPN dalam hal ini juga akan melakukan proses pemilihan, apakah ini bersifat urgent, mendesak atau tidak. Jadi prioritas atau tidak dibandingkan dengan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Tetapi idealnya memang dari sisi anggaran ini untuk kemahasiswaan 10% dari total anggaran yang ada. Namun demikian tentu ini merupakan skala prioritas. Maka kalaupun tidak mencapai itu, kami akan tetap berupaya untuk bisa mengoptimalkan pembinaan maksud saya kemahasiswaan ini, terutama orientasinya pada prestasi ini akan tetap lebih kita perhatikan di luar anggaran yang mungkin masih belum mencapai itu. Ya, sebenarnya saya kan sekretaris tapi juga mewakili teman-teman lainnya di SPI gitu ya, bahwa dalam menilai akuntabilitas kinerja internal di UPN Veteran Jawa Timur itu jadi tanggung jawab yang